Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara pada 21 April 1897. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Pada saat 1891, hari itu Kartini tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Kartini ingin melanjutkan sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Kartini tidak ingin dipingit. Kartini ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Kartini. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini sudah adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah yang tinggi. Sudah saatnya kamu dipingit, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Tidak bisakah tradisi ini tidak dilaksanakan? Ini, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan adat istiadat kita sendiri. Bu, Kartini mohon, Bu. Sudahlah Kini, lakukanlah yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa ini semua dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan pingitan. Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Dini, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak ingin dipingit, aku ingin sekolah. Tenanglah Dini, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa melanggarnya. Bersabarlah Dini, kami akan coba membantu agar kau bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau, rasanya seperti di penjara. Bersabarlah Tini, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin kau pasti bisa melalui semua ini. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan seperti dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan itu semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rokmini, dan Kartina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun Sumatri, ya kan Tini? Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di belakang rumahnya. Tiba-tiba seorang gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira. Melihat siapa yang datang mengunjunginya, ternyata sahabatnya Stella. Stella, Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa memungkiri batinku terasa sangat perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Aku mengerti. Tak ada lagi gadis yang cerdas dan ceria seperti kamu. Kelas akan terasa sangat sepi. Aku juga sangat merindukanmu. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuat aku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tidak tahu dengan tradisi itu. Kartini, apa salahnya perempuan bersekolah? Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan di bumi. Lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itukah yang dikatakan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau butuh bantuanku, aku selalu ada untukmu. Terima kasih Stella. Kartini, ini aku bawakan buku-buku untukmu. Di antaranya ada yang berbahasa Belanda. Kau bisa belajar dari sini. Sungguh aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Apa Kartini? Aku berjanji selalu mengunjungimu. Kami akan membuatmu melewati masa-masa sedihmu. hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati, ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang diberi oleh sahabatnya, Stella. Kartina, Sumatri, Rukmini, apa yang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi. Iya, ayo kita pergi berkeliling Jepara.
Kalian tahu kan kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan Ibu sudah pergi, ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Ya, kalian tunggu sini. Kartini pun berhasil kabur dari rumahnya dan ia tampak senang bersama teman-temannya. Tetapi saat di tengah perjalanan, Kartini seketika berhenti dan melihat sesuatu. Ada apa, Kartini? Ayo kita hampiri wanita yang sedang duduk di gubuk itu. Apa yang mengganggu di pikiranmu, Kartini? Aku ingin mengetahui beberapa hal, Sri. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Sasraningrat? Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja beliau adalah Bupati Jepara. Kami sering melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawasan? Apakah kalian tidak dipingit? Apakah saya boleh bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh masyarakat pribumi? Tentu saja ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit bisa menjaga kalian dari kaum lelaki yang bukan muhrim sampai kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Saya tidak bersekolah, saya hanya rakyat biasa. Yang bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah kecuali laki-laki. Lagi pula bukannya memang wanita tidak perlu bersekolah. Suatu saat nanti mereka akan menikah dan mereka akan melakukan kegiatan yang dilakukan seperti wanita lain seperti saya. Setelah Kartini mendengar jawaban rakyat tersebut, mereka pun pulang. Setibanya Kartini di rumah, ia terkejut atas kedatangan Rosa. Rosa, mengapa kau di sini? Apakah kau bersama sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini, aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar, Kartini, ada yang harus aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku harus melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan aku ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Kol? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu. Tetapi kami tahu bahwa kau tidak akan diizinkan. Aku tidak tahu bagaimana harus berpisah dengan kalian, Rosa. Tenang, Kartini, kita bisa berbalas surat. Yakinlah bahwa aku akan membalas suratmu dan aku akan menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih semangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran Belanda untuk Kartini. Bagaimana pendapat Ibu terkait beasiswa kedokteran itu, Bu? Ini untuk apa kau melanjutkan bersekolah? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang bayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Tini? Ibu, bukankah Ibu tahu, Tini ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah, untuk membuat kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Tini menikah, maka mimpi Tini tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Tini, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan biasanya tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau sadar itu, Tini? Sudah saatnya kau berhenti dipingit.
Berhenti dipingit, Bu? Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan, dan kau harus tahu, sudah ada seorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untuk kamu. Tini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Tini pertimbangkan. Baik. Kartini dan kedua orang tuanya sedang menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ke sini untuk bertemu dengan Kartini. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Adipati Aryo Singgih, semuanya kami serahkan kepada Kartini bagaimanapun jawabannya. Kami membiarkan ia memilih keputusannya sendiri. Lalu apa jawabannya Kartini? Bapak, Ibu, bolehkah Tini berbicara berdua saja dengan Mas Raden Adipati Aryo Singgih? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya itu adalah hal yang sangat mulia. Lakukanlah, saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.